Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu investor yaitu Ibu Fatwanita yang telah meluangkan waktunya untuk berjumpa di presentasi ketiga, yaitu membahas tahapan proyek selanjutnya di perencanaan tata letak pabrik. Saya Muhammad Irfan Rabani selaku direktur di perusahaan kami yaitu PT Basilia Apti Adika Abadi. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Triana Apreselia sebagai manajer operasional PT Basilia Apti Adika Abadi. Di sini kami ingin mempresentasikan tahapan proyek yang selanjutnya yang dimulai dari material handling dan material handling cost, aliran produksi, serta template. Langsung aja kita masuk ke tahapan MH-MHC. Nah, sekarang kita langsung masuk ke teori dari material handling dan material handling cost. Untuk pengertian dari material handling adalah bagian dari sistem industri yang memberikan pengaruh tentang hubungan dan kondisi fisik dari bahan atau material terhadap proses produksi tanpa adanya perubahan-perubahan dan kondisi bentuk material atau produk itu sendiri. Nah, untuk pengertian dari material handling cost yaitu ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang atau material dari suatu departemen ke departemen yang lain dengan menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan. Nah, untuk biaya material handling ini terdiri dari upah orang yang memindahkan bahan, biaya investasi dari berbagai alat pemindahan bahan yang dipergunakan, dan biaya-biaya yang tidak dapat dipisahkan dan juga termasuk biaya produksi untuk mengerjakan produk hasilnya. Nah, untuk tujuan-tujuan dari material handling adalah yang pertama untuk menghilangkan pemborosan dalam hal penanganan bahan atau material, dan yang kedua ada menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai teori dari material handling dan material handling cost. Sekarang kita lanjut saja ke material handling dan material handling cost yang telah perusahaan kami buat. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke material handling dan material handling cost yang perusahaan kami telah buat. Di sini untuk receiving to storage, kita menggunakan alat angkut forklift dan juga walkie pallet dengan bahan baku penolong. Di sini jumlah berat diterima per minggunya sebesar 30.320,275 kg dan juga untuk bahan baku utama sebesar 52.048,04 kg. Nah, juga untuk fabrikasi di sini kita menggunakan alat angkut forklift dan juga troli dengan ketentuan yaitu forklift apabila berat lebih besar dari 50 kg dan juga untuk troli dengan berat kurang dari sama dengan 50 kg. Nah, untuk sub assembly di sini sama seperti fabrikasi. Namun di sini untuk kolom yang bintang-bintang ini digunakan untuk kolom dengan komponen assembly. Karena di sini kita hanya perlu mengetahui berat material per hour-nya saja. Untuk main assembly sama seperti sub assembly, dan untuk warehouse di sini kita menggunakan alat angkut forklift. Nah, untuk material handling cost dan dari si RTS di sini kita mendapatkan jumlah atau biaya dari si walkie pallet sebesar Rp5.637,91 dan untuk si forklift sebesar Rp161.834,64. Nah, untuk material handling cost dari fabrikasi, kita mendapatkan kebutuhan teoritis untuk si troli sebesar 7 dan untuk si forklift sebesar 1,1094. Nah, untuk biaya yang kita gunakan untuk penggunaan troli sebesar Rp149.066,23 dan untuk si forklift sebesar Rp180.757,86. Nah, untuk material handling cost dari si sub assembly di sini untuk total kebutuhan teoritis dari troli yaitu sebesar 2 dan untuk forklift sebesar 0,536. Untuk biaya yang kita gunakan untuk troli yaitu sebesar Rp50.725,41 dan untuk si forklift sebesar Rp58.554,74. Nah, untuk di bagian main assembly, total kebutuhan teoritis untuk si troli yaitu sebesar 4 dan untuk forklift sebesar 1,291 atau 2 unit. Nah, untuk total biaya dari si troli yaitu sebesar Rp83.700,74
rupiah dan untuk forklift sebesar Rp99.293,16. Nah, untuk di bagian warehouse di sini kita mendapatkan total biaya itu sebesar Rp6.238,91 dan juga Rp5.842,38 untuk bagian warehouse ke shipping. Cukup sekian penjelasan singkat mengenai material handling cost dan material handling dari perusahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa lanjut ke bagian modul ke-12 atau aliran produksi. Terima kasih. Oke, langsung aja kita masuk ke tahapan proyek yang selanjutnya, yaitu aliran produksi. Aliran produksi merupakan aliran dari suatu proses produksi, mulai dari awal hingga akhir. Fungsi aliran ini adalah untuk menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produk jadi. Maksud dan tujuan aliran produksi ini, yang pertama, membuat rantai produksi untuk mengetahui aliran proses produksinya. Yang kedua, mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga sampai produk jadi. Pola aliran produksi ini ada 5. Yang pertama itu ada garis lurus, zigzag, bentuk U atau U-shape, aliran bersudut, serta melingkar atau circular. Tipe tata letak ini ada 4, layout by process, layout by produk, layout by fixed position, dan layout by group teknologi. Oke, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu luas lantai dari storage. PT kami yaitu berukuran 481.716 meter persegi, yang dimana ukuran shear receiving ini 25% daripada luas di storage, yang semuanya itu 120.429 meter persegi, dan untuk warehouse ukurannya 193.500, yang dimana ukuran shipping ini dia 25% daripada luas totalnya si warehouse, yaitu 48.375 meter persegi. Selanjutnya kita masuk aja ke rak-rak yang ada di storage, yaitu ada keseluruhan untuk ukuran yang 8.600 dikali 1.500 itu ada 11, yang dimana itu ada foam, kulit, plat besi, pipa besi, 20 dan 10 mm, lalu ada plastik, itu dia totalnya 11. Dan untuk ukuran kain perekat dan plastik tertutup itu ada 2 rak, yang dimana ukurannya itu 460 dikali 1600 mm. Selanjutnya itu untuk bahan baku penolong, ukurannya itu 8.600 dikali 1.000, total keseluruhan itu ada 2 rak, dan untuk di warehouse sendiri itu dia ada 3 rak dengan ukuran 8.600 dikali 2.500 mm. Selanjutnya itu luas lantai dari produksinya ini dia ada 1.119 meter persegi, yang dimana kita menggunakan layout by produk karena kita mengurutkan berdasarkan operation process chart atau peta proses operasinya sendiri, dan menggunakan pola aliran zigzag atau S untuk mengatasi adanya keterbatasan area sendiri. Dan untuk rotasi aliran produksinya itu untuk bahan baku utama sampai barang jadi itu sudah tertera di ringkasan kami. Lalu untuk operator fabrikasi sampai main AC juga sudah tertera dengan warna di ringkasan kami. Cukup sekian penjelasan dari aliran produksi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke modul yang terakhir atau template. Untuk template sendiri adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala yang telah ditentukan, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukannya simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan beserta isinya yang ada pada template tersebut. Nah, untuk maksud dan tujuan template, yang pertama untuk menampilkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik. Yang ketiga ada sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat. Nah, untuk informasi pada template, yang pertama ada bagian produksi, ada bagian storage, ada bagian warehouse, ada bagian receiving, ada bagian shipping, ada bagian kantor, dan bagian pelayanan personil baik di dalam pabrik maupun di kantor. Nah, untuk pedoman dalam pembuatan template yaitu semua tahapan proyek yang telah
kita buat sebelumnya, mulai dari OPC, MPPC, AKLL, ARC, ARD dan AAD, MH-MHC, dan juga aliran produksi. Nah, untuk penjelasan template cukup sekian. Sekarang kita bisa lanjut ke template yang kita telah buat. Terima kasih. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke template-nya. Untuk alamat pabrik yang akan kita bangun yaitu ada di Jalan GIIC Boulevard, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Nah, untuk pintu masuk dari pabrik kami yaitu berada di utara, dan untuk pintu keluarnya yaitu adanya di timur. Nah, untuk ruangan-ruangan yang ada pada template lantai 1 kami yaitu adanya ruang kepala departemen perencanaan dan pengendalian produksi, adanya ruang manajer kepala departemen personalia dan administrasi umum, adanya ruang rapat, adanya pantry, ruang kebersihan umum, ruang manajer dan kepala departemen pemasaran dan penjualan, ada toilet kantor, ada ruang arsip dan fotokopi, adanya ruang tunggu dan resepsionis, ada juga toilet pelayanan umum, ada juga musola, ada juga kantin, poliklinik, ruang asap rokok, powerhouse, taman, tempat pembuangan sampah akhir, tempat pembuangan scrap, tempat pembuangan limbah, water pump, toilet pabrik, dan ruang kepala departemen pengendalian mutu dan pemeliharaan mesin, ada juga ruang kepala departemen pembelian dan persediaan, ada juga ruang kepala seksi produksi, ada juga ruang ganti pakaian, locker, dan APD, ada juga ruang forklift dan hand lift, ada juga gudang peralatan. Nah, untuk sisanya kita di sini tambahkan alur produksi yang telah kami buat dengan dihilangkannya garis-garis dari alur produksi. Nah, untuk luas dari perusahaan atau pabrik yang akan kami dirikan yaitu sebesar 5.836,898 meter persegi dengan rincian yaitu panjang 75,5587 meter persegi dan juga lebar 77,26 meter persegi. Nah, untuk template di lantai 2 di sini terdiri dari ruang penelitian dan pengembangan, ada ruang manajer dan kepala departemen produksi, adanya ruang manajer dan kepala departemen keuangan, ada ruang direktur, ada juga ruang sekretaris. Nah, untuk luas dari si lantai 2 sudah disesuaikan dengan rincian yaitu panjang sebesar 13 meter persegi dan juga lebar 18 meter persegi menyesuaikan dengan kantor yang ada pada lantai pertama. Cukup sekian penjelasan mengenai template perusahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian penjelasan dari kami berdua mengenai presentasi ketiga yaitu dari modul ke-11 atau material handling dan material handling cost, dan modul yang ke-12 yaitu aliran produksi, dan modul yang terakhir yaitu template. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.